Salam, selamat siang sahabat terkasih. Hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dari Kolose 2 ayat 6 sampai 15. Rasul Paulus menasihati jemaat supaya tetap hidup di dalam Kristus dan tidak disesatkan oleh ajaran dunia yang menjauhkan mereka dari kebenaran Injil. Banyak orang memulai iman dengan baik, tetapi tidak semuanya tetap setia berjalan bersama Tuhan. Karena itu, Paulus mengingatkan bahwa kehidupan Kristen bukan hanya tentang menerima Kristus sekali, tetapi terus hidup di dalam Dia setiap hari. Di dalam Kristus ada keselamatan, kepenuhan hidup, pengampunan dosa, dan kemenangan atas kuasa kegelapan. Mari kita belajar bersama firman Tuhan dengan hati yang terbuka. Kolose 2 ayat 6. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu, hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Sahabat terkasih, Paulus memulai dengan dasar yang sangat penting. Orang percaya harus tetap hidup di dalam Kristus. Menerima Yesus bukan akhir perjalanan rohani, melainkan awal kehidupan baru. Banyak orang mengenal Tuhan hanya secara emosional. Saat tersentuh, saat mengalami mujizat, atau saat menghadapi masalah. Namun, Tuhan ingin kita berjalan bersamanya setiap hari. Hidup di dalam Kristus berarti memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan, taat kepada firman-Nya, mengandalkan Tuhan, dan menjadikan Kristus pusat kehidupan. Iman Kristen bukan sekedar agama mingguan, tetapi kehidupan sehari-hari bersama Kristus. Kolose 2 ayat 7. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh di dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Sahabat terkasih, Paulus memakai dua gambaran, akar pohon dan bangunan. Akar berbicara tentang kedalaman hidup rohani. Bangunan berbicara tentang dasar yang kokoh. Orang percaya tidak boleh hidup dangkal. Kehidupan rohani yang kuat dibangun melalui doa, firman Tuhan, penyembahan, ketaatan, dan kesetiaan. Pohon yang akarnya dalam tidak mudah tumbang saat badai datang. Demikian juga hidup yang dibangun di atas Kristus tidak mudah dihancurkan oleh masalah, penderitaan, godaan, atau pengaruh dunia. Paulus juga berkata, hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Orang yang sungguh mengenal Kristus akan belajar bersyukur dalam segala keadaan. Kolose 2 ayat 8. Hati-hatilah supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafatnya yang kosong dan palsu menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia, tetapi tidak menurut Kristus. Sahabat terkasih, Paulus memperingatkan jemaat terhadap filsafat kosong dan tipu daya manusia. Dunia menawarkan banyak kebenaran tanpa Tuhan. Hari ini banyak orang berkata, yang penting jadi orang baik. Semua jalan menuju surga. Tidak perlu Tuhan untuk bahagia. Namun, firman Tuhan menegaskan bahwa keselamatan hanya ada di dalam Kristus. Ajaran dunia sering terlihat bijaksana, tetapi jika menjauhkan manusia dari Kristus, akhirnya hanya membawa kekosongan. Karena itu, orang percaya harus berhati-hati terhadap kompromi dosa, pengajaran palsu, spiritualitas palsu, dan nilai dunia yang bertentangan dengan firman Tuhan. Kolose 2 ayat 9.
Sebab di dalam Dialah berdiam segala jasmania, seluruh kepenuhan kealahan. Sahabat terkasih, ayat ini menegaskan bahwa Yesus adalah Allah yang menjadi manusia. Kristus bukan sekedar guru moral atau nabi besar. Di dalam Kristus ada seluruh kepenuhan Allah. Karena itu, Kristus cukup. Kristus sempurna. Kristus sanggup menyelamatkan. Dan Kristus berkuasa atas segala sesuatu. Dunia mencari kepenuhan hidup melalui uang, popularitas, relasi, dan kesuksesan. Tetapi hanya Kristus yang dapat memuaskan jiwa manusia. Kolose 2 ayat 10. Dan kamu telah dipenuhi di dalam Dia. Dialah kepala semua pemerintah dan penguasa. Sahabat terkasih, di dalam Kristus kita menerima identitas baru. Kita tidak lagi ditentukan oleh masa lalu, dosa, kegagalan, atau penilaian manusia. Di dalam Kristus kita diterima, dikasihi, diampuni, dan dijadikan anak-anak Allah. Banyak orang hidup kosong karena mencari arti hidup di luar Tuhan. Namun, orang yang mengenal Kristus menemukan kepenuhan sejati. Kolose 2 ayat 11-12. Dalam Dia kamu telah disunat, bukan dengan sunat yang dilakukan oleh manusia, tetapi dengan sunat Kristus, yang terdiri dari penanggalan akan tubuh yang berdosa. Karena dengan Dia kamu dikuburkan dalam baptisan, dan di dalam Dia kamu turut dibangkitkan juga oleh kepercayaanmu kepada kerja kuasa Allah yang telah membangkitkan Dia dari antara orang mati. Sahabat terkasih, Paulus berbicara tentang sunat Kristus, yaitu perubahan hati. Kristus memotong kehidupan lama yang berdosa dan memberikan hidup baru. Kemudian Paulus menghubungkannya dengan baptisan, dikuburkan bersama Kristus, dibangkitkan bersama Kristus. Ini menggambarkan perubahan hidup orang percaya. Tuhan tidak hanya mengubah status kita, tetapi juga karakter dan cara hidup kita. Karena itu, kita dipanggil meninggalkan dosa, kepahitan, kesombongan, kebencian, dan manusia lama. Kolose 2 ayat 13. Kamu juga, meskipun dahulu mati oleh pelanggaranmu dan oleh karena tidak disunat secara lahiriah, tetapi dihidupkan Allah bersama-sama dengan Dia, sesudah Ia mengampuni segala pelanggaran kita. Sahabat terkasih, tanpa Kristus, manusia mati secara rohani karena dosa. Namun, melalui kasih karunia Tuhan, dosa diampuni, hubungan dengan Allah dipulihkan, dan manusia menerima hidup yang baru. Inilah kabar baik Injil. Kristus datang untuk menyelamatkan orang berdosa. Kolose 2 ayat 14. Dengan menghapuskan surat hutang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita, dan itu ditiadakannya dengan memakukannya pada kayu salib. Sahabat terkasih, dosa manusia seperti hutang yang tidak sanggup dibayar. Namun, Yesus membatalkan hutang itu melalui kematiannya di kayu salib. Di salib, hukuman ditanggung Yesus, kutuk dipikul Yesus, dan pengampunan diberikan kepada manusia. Keselamatan adalah kasih karunia Allah, bukan hasil usaha manusia. Kolose 2 ayat 15. Ia telah melucuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa dan menjadikan mereka tontonan umum dalam kemenangannya atas mereka. Sahabat terkasih, melalui salib dan kebangkitannya, Kristus menang atas dosa,
maut, iblis, dan kuasa kegelapan. Salib bukan lambang kekalahan, tetapi kemenangan terbesar dalam sejarah. Karena Kristus menang, orang percaya tidak perlu hidup dalam ketakutan. Kita berjalan bersama Tuhan yang telah mengalahkan kuasa maut. Sahabat terkasih, melalui Kolose 2 ayat 6-15, kita belajar bahwa kita harus tetap hidup di dalam Kristus. Hidup orang percaya harus berakar kuat di dalam Tuhan. Kita harus waspada terhadap penyesatan dunia. Kristus adalah kepenuhan Allah. Di dalam Kristus, kita menerima hidup baru. Salib Kristus mengampuni dosa kita. Kristus telah menang atas kuasa kegelapan. Karena itu, tetaplah setia berjalan bersama Tuhan setiap hari. Sahabat terkasih, mari kita berdoa bersama. Bapa yang Maha Baik, terima kasih untuk firman-Mu siang ini. Ajar kami untuk tetap hidup di dalam Engkau. Tolong kami berakar kuat di dalam firman dan tidak mudah disesatkan oleh dunia. Terima kasih untuk keselamatan dan pengampunan yang Engkau berikan melalui salib-Mu. Biarlah hidup kami semakin memuliakan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat terkasih, tetaplah hidup di dalam Kristus. Sebab hanya Dia sumber kekuatan, pengharapan, dan keselamatan yang sejati. Sampai jumpa di pembacaan Alkitab berikutnya. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.